Shalom kaum muda yang dikasih Tuhan. Mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada petang hari ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih diberi kekuatan, kesehatan, berpanjangan umur sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Urapi hati kami, urapi hamba-Mu. Bila apa yang kami dengar menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus, amin. Wah, kamu yang dikasih Tuhan, pada sore hari ini judul tema yang diberikan adalah Aku Dipilih Tuhan. Mari kita buka Yeremia pasal yang pertama ayat 4-8 dan 9. Jadi Yeremia pasal 1 ayat 4-9. Demikian firman Tuhan. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibuku, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Amin. Kaum muda dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang kita pelajari ini, bahwa berkenaan aku dipilih Tuhan adalah satu tema yang luar biasa, bahwa anak-anak muda dipilih oleh Tuhan. Mengapa? Karena ayat 5 di sana dikatakan bahwa Tuhan yang telah membentuk kita, Tuhan mengenal kita, Tuhan mengenal kepribadian kita. Sebelum kita ada, sebelum saudara dan saya ada, Tuhan membentuk kita di rahim ibu kita. Tuhan telah mengenal kita. Itu yang perlu kita perhatikan. Tuhan mengenal engkau dalam hidupmu. Siapakah dirimu? Ya, sebelum Tuhan mengeluarkan dari kandungan, Tuhan telah menguduskan kita dan menetapkan kita. Ya, Tuhan memilih kita terlebih dahulu, bahwa saudara dan saya dipanggil percaya Tuhan Yesus. Setelah itu Tuhan mengutus kita untuk bekerja. Jadi Tuhan memilih kita itu untuk bekerja di dalam ladang Tuhan. Ya, mari kita buka dalam Matius pasal 9. Matius pasal 9 ayat 37. Matius 9 ayat 37. Di sana dikatakan demikian, Matius 9 ayat 37. Saya mulai ayat 35 saja, ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi tuaian memang banyak hari-hari ini orang-orang sakit, anak-anak muda yang sakit, bukan sakit secara fisik, tapi sakit rohaninya. Sehingga banyak anak muda yang putus asa, banyak anak muda yang melakukan kekerasan, banyak anak muda yang depresi dan sebagainya. Dan siapkah saudara dipanggil dan dipilih untuk bekerja di ladangnya? Sekali lagi hanya satu, Tuhan tahu keberadaanmu. Tuhan mengenal engkau, bahwa engkau sanggup dan mampu. Untuk itu hal yang kedua, jangan pernah mengatakan aku masih muda, atau jangan mengatakan aku tidak bisa. Sama seperti Yeremia, ketika dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk bekerja untuk kemuliaannya, dia mengatakan aku masih muda, aku tidak pandai berbicara, dia katakan. Sehingga Tuhan mengatakan namanya 7, Tuhan berfirman, jangan katakan aku ini masih muda. Ya, saudara. Jangan mengatakan banyak alasan aku masih muda, aku gak bisa, ini gak bisa, itu gak bisa. Bukan masalah bisa gak bisa, tetapi saudara banyak alasan. Seringkali itu jadi alasan. Kita banyak alasan. Ketika Tuhan memanggil saudara untuk dipilih untuk bekerja di ladangnya, Tuhan telah melengkapi kita. Perhatikan ayat yang ke-8, janganlah takut, dikatakan. Janganlah takut kepada mereka,
sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Artinya Tuhan ketika dia memilih kita, memilih saudara, memilih engkau, maka Tuhan telah melengkapi kita, telah melengkapi saudara, telah melengkapi dirimu dengan kuasanya. Ya, Tuhan melengkapi kita. Tidak mungkin seseorang menyuruh tanpa melengkapi. Ya, karena Tuhan tahu kemampuan saudara, kemampuan kita, maka Tuhan melengkapi kita. Ya, Tuhan menyuruh kita, Tuhan mengutus kita untuk bekerja di ladangnya. Nah, apakah ladang Tuhan? Banyak sekali ladang Tuhan. Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, di gereja, sudah dipercaya sebagai apa, itu lakukan. Jangan mengatakan aku tidak bisa, tapi Tuhan melengkapi. Tuhan memberikan hikmat pada saudara untuk bekerja. Tidak hanya itu, tapi di mana saudara ada, di keluarga saudara, sudah dipilih Tuhan bekerja. Ya, bekerja, membantu orang tua yang nanti akan memuliakan Tuhan. Orang tua akan memuji dirimu. Bahwa engkau adalah Allah, anak yang luar biasa. Anak yang mengenal Tuhan. Di sekolah, sudah diutus juga untuk bekerja. Untuk menjadi pelajar-pelajar yang berpancasila. Di mana pelajar-pelajar berpancasila, pelajar-pelajar anak Tuhan yang religius, anak-anak yang mengenal Tuhannya dengan baik, dan dari saudara mengenal Tuhan dengan baik, maka saudara akan bisa melakukan mengasihi sesama. Ya. Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjadi pedoman saudara, menjadi anak yang religius. Kemudian sudah berbagi kemanusiaan dan mengasihi, sudah bisa menolong orang lain, menolong orang tua, menolong teman saudara. Persatuan, sudah bisa bersatu, bergotong royong. 4 dan 5 semua dalam gotong royong, saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Bisa bekerja sama karena berreligius sudah dipanggil untuk menjadi pekerja-pekerja dimanapun saudara berada. Ingat dalam Matius, di mana Tuhan memberikan talenta, memberikan satu kewajiban, tugas pada hamba-hambanya. Mari kita baca Matius pasal yang ke-25. Matius 25 yang dikatakan ayat 14 mulai, Matius 25:14 mulai, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat, masing-masing menurut kesanggupannya. Saudara, Tuhan tahu kesanggupan saudara. Jadi ketika Tuhan mempercayakan sesuatu pada saudara untuk dilakukan, maka saudara sanggup melakukan. Sebagai pelajar yang baik, sebagai generasi gereja yang baik, sebagai anak dari orang tua yang baik. Untuk itu mari kita mau dipilih oleh Tuhan untuk bekerja di ladangnya. Bekerja di ladang Tuhan itu tidak hanya di gereja, tapi dimanapun saudara berada, saudara akan bekerja satu tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, ya, untuk kemuliaan Tuhan, kemuliaan saudara, untuk kemuliaan Tuhan. Lalu bagaimana respon kita? Apa yang harus kita respon itu taat melakukan. Mari kita taat melakukan. Hari ini saudara merasakan apa yang Tuhan perintahkan hidup saya untuk melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Matius pasal 25 tadi, kita baca ayat yang ke-16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu berlaba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ini yang kita kerjakan, respon baik, mau bekerja, mau melakukan dengan ketaatan apa yang telah diberikan tuanya dalam hidupnya. Demikian juga Tuhan memberikan sesuatu pada saudara. Lakukanlah, kerjakanlah, kembangkanlah, sehingga saudara akan berbuah-buah dalam hidup saudara. Nah, apakah buahnya? Ayat yang ke-21 di sana dikatakan, ya, ayat mulai yang ke-20, mulai ayat yang ke-20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta kepada tuannya. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percaya kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta.
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi ketika kita mau mengembangkan talenta, kita mau dipanggil untuk dipilih bekerja, maka di sana dikatakan bahwa kita adalah orang yang baik dan setia. Ya, orang baik, tidak hanya baik tapi setia. Ini dicari orang di akhir zaman, baik dan setia, dan akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar lagi. Dan di sana dikatakan kita akan menerima kebahagiaan. Mari kaum muda, bersiap diri untuk dipilih, dan saat ini sudah dipilih oleh Tuhan seperti Yeremia. Ya, jangan pernah katakan aku tidak bisa, tapi lakukan semua dengan penuh ketekunan, kepercayaan, maka pasti saudara akan dipercaya oleh Tuhan lebih besar lagi, dan saudara akan berbahagia sejak sekarang ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, salam sehat.